Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Sudiono, mahasiswa Universitas Wiraludra, Fakultas Ekonomi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu koperasi. Sebelum saya bahas, apa sih itu koperasi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Nama saya Sudirman. Sudirman. Oh iya. Bapak udah tahu kan apa itu koperasi ya? Udah pernah dengar? Insya Allah sudah saya pernah dengar, sedikitnya tahu. Kalau menurut Bapak ya koperasi itu apa ya Pak? Menurut saya koperasi itu adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh orang seorang untuk kepentingan bersama. Dengan siapa? Dengan Ayung. Mbak udah pernah dengar kan koperasi ya? Iya. Setahu Mbak koperasi itu terbagi menjadi berapa sih Mbak? Dua, koperasi primer dan koperasi sekunder. Dengan siapa ini? Dengan Sandy. Saya mau tanya nih Kang, Iya, Mas. udah pernah denger ya apa itu koperasi ya? Setahu Akang nih, koperasi itu apa sih Kang? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sudiono, NPM 612010119049 dari Fakultas Ekonomi Universitas Wiraludra. Akan menyampaikan apa sih itu koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi mempunyai prinsip-prinsip, diantaranya 1. Bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha sebanding dengan usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Koperasi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. 2. Koperasi sekunder terdiri dari badan-badan hukum koperasi, minimal 3 buah koperasi, serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Jenis-jenis koperasi. Koperasi simpan pinjam adalah badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri sekaligus demokratis. 2. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. 3. Koperasi produsen adalah koperasi yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai, dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkannya. 4. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini, anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. 5. Koperasi jasa adalah di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa
Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Untuk pembentukan koperasi berawal dari sekurang-kurangnya 20 orang yang berkumpul dan membuat kesepakatan. Membuat pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar kepada notaris. Koperasi memperoleh badan hukum setelah pendirian disahkan oleh pemerintah. Perangkat organisasi memiliki 3 struktur, yaitu 1. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 2. Pengurus adalah pengelola koperasi dan usaha yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. 3. Pengawas adalah dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kebijakan koperasi. Jenis-jenis koperasi terdiri dari modal sendiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman dari anggota koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi, dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dengan Ibu siapa? Bu Darwi. Bu Darwi. Iya. Usahanya apa Bu Darwi? Usahanya ya nggak tahu usaha Nggak apa. tahu. Iya. Tak pernah dengar kata UMKM nggak? Ya dengar gak dengar. Bung Bene ya nggak tahu apa persyaratannya apa-apa. Saya mah nggak tahu. Iya. Ya udah, makasih Bu. Halo pemirsa UKM Story. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu UKM. UKM adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, maka kita bisa lihat perbedaannya antara UKM dan UMKM. Nah, apa bedanya? Bedanya kita lihat dari kriteria aset dan omset. Untuk usaha mikro, asetnya maksimum adalah 50 juta, sedangkan omsetnya maksimum 300 juta rupiah. Sedangkan untuk usaha kecil, asetnya itu antara 50 juta sampai 500 juta. Sedangkan omsetnya itu 300 juta sampai 2,5 miliar. Bagaimana dengan usaha menengah? Untuk usaha menengah, asetnya di rentang 500 juta sampai 10 miliar. Sedangkan untuk omset lebih dari 2,5 miliar sampai 5